dalam seri yang ke-75 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Mario Kulon sebagai Ralumbu, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Waktu itu sinar matahari telah mulai semakin lemah. Sebentar lagi lampu malam yang terang benderang itu akan segera bersembunyi di balik malam. Empu Tong Bajil mendengus keras. Matanya menatap Ralumbu yang menghunus dua bilah pedang pendeknya. Pendekar lereng tenggar itu segera memutar tongkat pencabut roh yang tergenggam di tangan kanannya. Monyet Lamongan jelek, berani sekali kau bersikap seperti itu di hadapanku. Sambi? Iya, Kakang. Jangan menunggu terlalu lama. Nanti keburu gelap. Ayo, siap aji tapak wisamu. Biar orang Lamongan ini menjadi bagianku, Kakang. Kakang Bajil mengurusi kedua orang asing itu. Hei! Hei! Tapak wisamu nampaknya semakin maju. Hampir saja aku tak bisa mengikuti kecepatan jurus-jurus mautmu, Dewi Sambi. Kau tidak perlu memuji aku, Ralumbu. Kita berdiri di pihak yang saling bertentangan. Ayo, tunjukkan permainan pedang pendekmu yang sudah karatan itu. Iya, ku terima tantanganmu. Dewi Sambi memburu Ralumbu dengan jurus-jurus tapak wisanya yang ganas dan mematik. Sementara Lumbu berusaha menahan dengan dua bilah pedang pendeknya. Di senja hari yang mulai turun perlahan itu, terjadilah pertarungan sengit. Pendekar Lo merasa kewalahan, membendung ayunan tongkat pencabut roh milik Empu Tong Bajil. Sementara Mesin mencoba menyerang sambil berusaha melindungi suaminya. Suatu ketika Ralumbu kecele karena Dewi Sambi cepat berkelit menghindari gempuran yang bertubi-tubi. Empu Tong Bajil melihat kesempatan baik itu, maka dia memutar langkahnya dan berbalik menyerang Ralumbu. Ralumbu tergagap sebentar untuk kemudian. Mampus kau! Pertarungan terhenti sejenak. Empu Tong Bajil berdiri dengan congkaknya sambil terus menggenggam tongkat pencabut roh. Demikian pula Dewi Sambi. Tuan. Maaf, aku hanya bisa membuat kalian. Aku tidak menyesal. Aku merasa tenang dan bahagia karena di saat-saat akhir hayatku, aku masih bisa berbuat sesuatu yang bagus. Tuan Ralumbu. Lihatlah nasib orang yang sok jago. Dia merasa dirinya kuat. Pendekar dari Gunung Lamongan ini merasa hebat dengan permainan pedang pendeknya yang sudah butut itu. Dan karena itu, dia terkapar dengan tulang kepala remuk. Kakang Bajil, sebaiknya kita jangan membuang waktu. Oh, tidak Sambi, tidak. Tapi aku masih akan bermurah hati. Kalau saja pendekar asing itu mau bersikap lunak dan bersahabat. Hei, pendekar asing, kau mempunyai senjata yang hebat. Selama ini belum pernah kulihat senjata yang seperti kau gunakan itu. Dan untung kau mempunyai senjata yang ampuh, yang akan bisa menyelamatkanmu di negeri kami ini. Kau harus berterima kasih pada senjatamu itu, pendekar asing. Empu Tong Bajil, baru saja kau bunuh Ralumbu.
Sekarang kau mempunyai siasat apa lagi? Kalau kau tidak menurut, kalau kau tidak mau tunduk, nasibmu bersama istrimu itu akan sama persis dengan Ralumbu. Aku akan tetap pada pendirianku. Kami tidak bersalah apa-apa. Kalian tidak berhak menangkap kami. Tidak, sebenarnya aku tidak perlu menangkap kalian. Tunggu, Sambi. Jangan kau potong bicaraku. Aku tidak setuju kalau Kakang melepaskan mereka. Mengapa kau tidak setuju? Mereka tetap harus ditangkap dan diserahkan pada pemerintah Kediri. Tidak perlu begitu. Itu perintah dari Tuan Kebo Mundarang. Aku tidak peduli dengan Kebo Mundarang. Aku tidak peduli, tidak ambil pusing dengan pemerintah Kediri. Biar bumi ini cemplung dan langit itu runtuh, aku harus menjalankan rencanaku. Aku harus mendapatkan apa yang kuinginkan, Sambi. Sambi, jangan kau meracau di depanku. Kau adalah adik seperguruanku, tapi kau sudah tahu watakku, bukan? Iya, saya tahu. Nah, lebih baik kau diam. Dengan begitu Dewi Sambi akan nampak cantik di mata Tong Bacil. Nah, pendekar asing, apakah nasibmu akan celaka atau mujur itu tergantung dirimu sendiri. Kaulah yang memutuskan sendiri. Kau pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Ya, benar. Aku akan membebaskanmu. Dan selanjutnya, kau bisa hidup tenang dengan istrimu di negeri ini. Kau bebas, kau merdeka, dan boleh melakukan apa saja. Kau tak akan menjadi pelarian lagi. Nasibmu sebagai buron pemerintah cukuplah sampai di sini. Kau bisa membangun sebuah keluarga yang bahagia dan bebas memilih tempat tinggal di mana kau suka. Persoalanmu yang berat ini akan segera dilupakan orang. Dan kau akan diterima oleh warga desa di mana kau tinggal dengan penuh keramahan. Kalian tidak lagi menjadi orang asing di negeri yang cantik jelita ini. Nampaknya tawaranmu sangat menyenangkan. Tapi aku tidak tahu, ada apa di balik yang menyenangkan itu? Pendekar asing, kemudahan dan kesenangan tidak bisa diperoleh dengan percuma. Tentu saja kau harus membayarnya. Dan aku tidak meminta bayaran yang terlalu tinggi. Aku hanya menginginkan pedang yang kau bawa-bawa itu. Bagaimana? Bukankah tidak mahal bayaran yang kau minta? Tanpa senjata itu, justru kau akan bisa hidup dengan tentram dan damai di negeri kami. Kasihan istrimu yang cantik dan setia itu. Dia harus ikut menderita karena suaminya menjadi pelarian dan buron pemerintah. Apakah kata-katanya bisa dipercaya? Orang ini licik sekali. Tapi mungkin kali ini benar dia. Rupanya kalian mau berunding dulu. Boleh, silakan. Lau, mengapa tidak kau terima saja tawarannya itu? Aku belum gila, Mesin. Ingat amanat yang diberikan Tuan Ranubaya. Tapi kita tidak mempunyai pilihan lain. Kita sudah terjepit. Kau terluka dan kita tidak mungkin melarikan diri lagi. Aku akan tetap mempertahankan pedang naga puspa ini. Lau. Orang ini jahat sekali, Mesin. Kalau sampai aku menyerahkan pedang puspa ini kepadanya, aku akan membuat kesalahan yang sangat besar. Tapi Lau, bagaimana dengan nasib kita kalau kita tetap melawan? Apapun kejadiannya, kita harus memberikan perlawanan. Kita harus mempertahankan senjata ini demi kebenaran dan keadilan. Nah, bagaimana? Apakah sudah bisa memberikan keputusan? Iya, kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Baiklah. Baiklah, Empu Tong Bacil. Aku tak punya pilihan lain. Aku memang harus menyerahkan pedang ini padamu. Nah, kau terimalah ini. Iya. Awas, Kakak! Tikus busuk, kurang
Ajar! Sambi, ayo kita bunuh mereka. Tak perlu kita ampuni lagi. Tak perlu kita bersikap lunak lagi. Pendekar itu berbahaya sekali. Dia harus mampus. Ya! Dengan geram Empu Tong Bajil segera menyerang pendekar Lau. Tongkat pencabut roh menyambar kiri kanan membuat pendekar Lau terpaksa memeras tenaganya. Dia nampak semakin lemah. Sambil bertarung, sekali waktu dia melompat untuk melindungi istrinya dari sergapan Aji Tapak Wisa. Hari telah hampir gelap. Cahaya mentari semakin pudar. Empu Tong Bajil mengerahkan kemampuan Aji Segara Geni untuk menyudahi perlawanan musuh-musuhnya. Pada saat itulah, dari balik rimbunan pohon-pohon melayang sebuah bayangan. Bayangan itu langsung mengentakkan kakinya ke dinding tebing dan berbalik menghantam punggung Empu Tong Bajil. Setan belang, siapa lagi ini? Ada saja orang yang senang ikut campur. Nampaknya dia orang sinting, Kakang. Lihat saja pakaiannya seperti gembel. Hei, gembel busuk! Minggir kau! Lihat, Kakang. Dia malah berkaca pinggang. Pegang tongkatku, Sambi. Akan ku buat hancur lumat orang sinting itu. Kalau kau tidak juga mau pergi, jangan menyesal, gembel busuk. Orang itu lincah sekali, Kakang. Dia melompat seperti ekor bajing. Ayo, gempur mereka. Nanti keburu gelap. Orang yang disebut gembel busuk, yang sebenarnya pernah ditemui Mesin ketika mencari daun-daunan itu memang lincah sekali. Dia jarang menyerang, tapi gerakannya seringkali mematikan pukulan lawan. Pengembara itu tidak memilih lawannya. Kadangkala dia menyerbu Empu Tong Bajil, dan pada saat lain berpindah menyerang Dewi Sambi. Suatu ketika, dia sempat membisikkan pada pendekar Lau agar mencari kesempatan untuk lari. Dan benar, karena pertarungan yang kacau balau itu, pendekar Lau melihat kesempatan untuk kabur. Sementara Mesin dan pengembara aneh menghadang lawan-lawannya. Mereka semuanya kabur, Kakang. Setan alas! Gara-gara gembel busuk itu, rencanaku berantakan. Siapa gembel busuk itu, Kakang? Oh, tidak mengenal jurus-jurusnya? Jurusnya aneh dan cepat sekali. Jelas, dia menggunakan aji seipi angin untuk menunjang kecepatan geraknya itu. Entah siapa orang itu. Kita telah gagal lagi, Kakang. Iya, untuk sementara aku akan mengalah. Biar mereka bernapas barang 1 atau 2 hari lagi. Setelah itu, kita kejar lagi mereka. Aku akan minta pada Tuan Kebo Mundarang 200 prajurit untuk mengaduk-aduk Jasun Wungkal, Desa Lembah sampai Kedung Peluk. Masa iya mereka tidak bisa kita temukan? Untung aku bisa mendapat kesempatan lari. Siapa orang yang disebut gembel busuk itu? Kemampuan ilmunya cukup tinggi. Gerakannya sangat cepat hingga membuat kacau balau jalannya pertarungan. Siapapun orang itu, aku harus berterima kasih. Hingga sampai saat ini, pedang naga puspa masih bisa kupertahankan.
Aduh, lukaku sangat sakit, nyeri sekali. Seluruh tubuhku seperti ditusuk-tusuk pisau. Dan dadaku seperti terbakar. Tapi aku harus terus berjalan. Aku tidak boleh berhenti di sini. Orang-orang itu pasti masih penasaran. Pendekar laut terus melangkah terseok-seok. Sekali waktu, dia berhenti karena batuk. Malam semakin gelap. Kini jalan setapak yang dilaluinya hampir tidak nampak. Kabut putih mulai turun dari lereng Gunung Arjuno. Kabut itu terus bergerak ke bawah bagaikan sesuatu yang bernyawa. Pendekar laut menggigil kedinginan ketika kabut itu menyelimuti tubuhnya. Aduh, dingin sekali udara di daerah ini. Kemana aku harus berjalan lagi? Tak kulihat apa-apa kecuali kabut putih yang tebal bersusun-susun. Apa yang harus kulakukan? Aduh, perutku mengejang dan kepalaku menjadi sangat berat. Baiklah, aku akan berhenti sebentar. Aku harus menunggu kabut ini pergi. Baru bisa melanjutkan perjalanan. Kemana dia lari? Sudah lebih 300 depa aku mengejar, tapi belum juga menemukannya. Jangan-jangan dia tersesat jalan. Tadi aku dan pengembara aneh itu berusaha menghadang serangan Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Nampaknya lo menggunakan kesempatan ini untuk lari demi menyelamatkan pedang naga Puspa. Kemudian pengembara anak itu memberi isyarat padaku agar aku ikut lari menyusulnya. Tapi kemana dia? Lo, di mana kau? Di mana kau? Tak ada jawaban. Tempat ini semakin sepi dan menyeramkan. Jangan-jangan Lau tertangkap oleh orang-orang yang mengejar kami selama ini. Lo, di mana kau? Ini aku, istrimu. Lo suamiku. Di mana kau? Lo, jangan kau pergi, Lo. Tunggulah aku. Tunggulah istrimu. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, Lo, sendirian di tempat ini. Lo. Kabut ini tidak mau pergi juga. Aku bisa mati kejang di sini. Dinginnya bukan main. Kalau begini, lebih baik aku berjalan lagi. Mungkin di sekitar tempat ini ada sebuah goa yang bisa untuk menghangatkan tubuh. Pendekar Lau lalu mencoba untuk bangkit. Dia nampak sudah sangat payah ketika tubuhnya mulai merayap menembus gumpalan kabut dingin. Mendadak,
tolong. Kaki pendekar laut terperosok daun-daunan yang bertumpuk di tepian sebuah tebing. Tubuhnya segera tergulir dan melayang dalam kabut putih. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan pendekar laut dan apa yang dialami Mesin? Silakan menantikan seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluh 80-90-an Kenangan Masa Lalu Channel. Dalam seri yang ke-76 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Tubuh pendekar Laut melayang dalam kabut dingin. Dalam keadaan seperti itu, pendekar laut tak ingat apa-apa lagi. Untuk sesaat, dia lupa segalanya. Lupa istrinya, lupa pedang naga puspa yang terlempar dari sarungnya dan menancap di sebuah batu padas. Lupa pada persoalan dan ketegangan yang selama ini menghimpitnya. Sementara itu, Mesin yang telah kehilangan jejak suaminya mengalami sesuatu yang lain. Dia terus meronta-ronta karena mulutnya dibekap dari belakang oleh seseorang. Kalau kau tidak ingin celaka. Nah, bahaya sudah lewat. Kok rupanya aku kaget sekali. Rupanya Tuan yang membekap mulut saya. Orang-orang itu masih penasaran. Mereka masih berkeliaran di sekitar tempat ini. Tuan, saya telah kehilangan jejak suami saya. Saya takut dia tertangkap. Apa kau sudah mencarinya? Saya sudah berjalan cukup jauh. Tapi saya tidak juga menemukannya. Kabut mulai turun. Kita harus menyingkir. Tapi Tuan, bagaimana dengan suami saya? Tak ada gunanya mencari suamimu dalam gumpalan kabut dingin yang tebal begini. Lebih baik kita mencari tempat yang aman dulu. Nanti kalau kabut ini sudah lewat, baru kita cari suamimu. Aku yakin suamimu belum pergi terlalu jauh. Apa yang kau pikirkan? Saya memikirkan suami saya. Saya mencemaskan keselamatan suami saya. Kita tunggu sebentar lagi. Biar kabut ini lewat. Tidak. Saya akan mencarinya sekarang. Jangan. Berbahaya. Dan tidak ada gunanya. Usahamu akan sia-sia. Tapi saya tak bisa tinggal di sini. Sementara suami saya tak ketahuan nasibnya. Saya percaya kau wanita yang baik. Yang setia pada suami. Tapi janganlah berlaku bodoh. Bersabarlah barang sedikit. Kau tidak paham daerah ini. Kau bisa mendapat bahaya setiap saat. Jangan main-main dengan lereng Gunung Arjuno. Alam di sini masih liar dan buas. Loh, aku menyesal telah membiarkanmu kabur sendirian, loh.
mencarimu, loh. Nah, menangislah. Itu lebih baik daripada nekat mencari suamimu dalam kabut dingin seperti ini. Maisin terisak sedih, memikirkan nasib suaminya yang tak tentu rimbanya. Pengembara aneh itu hanya duduk menunggu. Sementara itu kabut dingin makin lama makin menipis. Pohon-pohon mulai nampak dan bintang-bintang di langit pun bermunculan satu persatu. Pengembara aneh yang berpakaian lusuh itu berdiri. Dia mengamati suasana di sekitarnya dengan seksama. Matanya yang bagaikan mata Raja Wali memandang tajam. Sepasang mata yang kadangkala nampak sayu dan kadangkala beringas oleh tempaan alam kehidupan yang keras. Kau sudah puas menangis? Apakah kita bisa berangkat sekarang? Kabut itu sudah pergi. Mari kita jalan. Kau ikuti aku di belakang. Tuan, mengapa kita sebentar-sebentar berhenti? Kita sedang mencari orang yang hilang, bukan berlomba jalan kaki. Tapi kapan kita bisa menyusul dia kalau sebentar-sebentar berhenti? Apa kita mau berjalan terus tanpa berhenti sampai ke Belambangan sana? Tuan belum begitu saya kenal. Maaf saja, saya belum bisa mempercayai Tuan sepenuhnya. Kau boleh mengira aku manusia jahat. Kau boleh tidak percaya maksud baikku. Tapi dengar baik-baik. Kalau kau ingin menemukan kembali suamimu, kau harus menuruti petunjukku. Aku sudah kenal alam di sekitar daerah ini. Baiklah, saya memang terpaksa percaya. Sekarang bagaimana? Apa kita akan tinggal diam di sini sampai pagi nanti? Aku mencium bau amis darah. Nah, lihat. Di sela-sela rumput ini, ada darah yang mengering. Darah kehitam-hitaman. Pasti suamimu melewati tempat ini. Oh iya, darah itu dikerubuti semut merah. Ayo, kita jalan lagi. Baik, Tuan. Jangan ke situ, ke sini. Aku lelah. Kita istirahat dulu, Tuan. Memang aneh sekali. Mestinya kita bisa menemukannya. Jalan ini terus menanjak. Apakah mungkin suami saya melewati jalan ini? Mungkin saja. Mengapa tidak? Hei, sebentar. Aku melihat sesuatu di bawah sana. Apa yang Tuan lihat? Cahaya. Cahaya? Cahaya apa? Entahlah. Cahaya itu berwarna merah. Asalnya dari sebelah sana. Nah, itu dia. Itu. Kau ikuti telunjukku ini. Oh, iya. Benar, Tuan. Saya kenal cahaya itu. Saya kenal baik cahaya itu. Apa maksudmu? Pasti suami saya ada di sana. Cahaya itu jelas berasal dari pedang naga puspa. Mari, Tuan. Tunggu. Kita tidak bisa langsung turun. Apa maksud Tuan? Mungkin suamimu terjatuh ke dalam jurang di bawah sana. Dan kalau kita mau membawanya naik kembali, kita terpaksa mengambil jalan memutar. Ayolah, ikut saya. Mereka lalu mengambil jalan memutar. Maisin mengikuti pengembara aneh yang berjalan di depannya dengan terampil sekali. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di bawah. Cahaya bulan mulai menerangi alam sekitarnya,
dan di langit banyak bintang gemintang. Maisin segera berlari, menghampiri pendekar Lo yang terkapar di tengah rumpun semak belukar. Lo suamiku. Lo. Dia tak sadarkan diri, Tuhan. Mungkin dia tidak bisa melihat jauh ketika kabut datang menyerang, dan dia terpleset dan jatuh dari tebing di atas sana. Oh, untung sekali tubuhnya tidak membentur batu-batuan. Rumpun semak belukar ini telah menyelamatkan jiwanya. Marilah kita bawa dia naik kembali, Tuhan. Tempat ini kurang baik untuk merawat luka-lukanya. Bagaimana dengan pedangnya itu? Tunggu sebentar. Maisin buru-buru melepaskan sarung pedang yang tergantung di pinggang suaminya. Kemudian mereka menghampiri pedang naga puspa yang masih menancap di sebuah batu padas yang keras. Luar biasa tajamnya pedang ini. Ujungnya mampu menembus batu padas yang keras. Mungkin karena goncangan, pedang ini terpental dan terlepas dari sarungnya waktu suamimu terjatuh. Dapatkah Tuhan mencabutnya? Mengapa tidak? Pengembara aneh itu lalu meraba gagang pedang. Tiba-tiba dadanya serasa berdesir. Aneh pedang ini. Aku merasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Ada sesuatu yang mengalir dan bergolak. Akan kucoba untuk mencabutnya. Bagaimana, Tuhan? Pedang ini sama sekali tidak bergerak. Dia menancap cukup dalam. Hampir sejengkal ujungnya tertanam di dalam batu padas. Tapi akan kucoba sekali lagi. Tunggu, Tuhan. Kalau Tuhan sudah berhasil mencabutnya, Tuhan harus buru-buru memasukkan ke dalam sarungnya. Mengapa harus begitu? Saya tak dapat menerangkannya pada Tuhan sekarang. Begitulah yang biasa dilakukan suami saya. Dia tidak pernah membiarkan pedang itu terlalu lama berada di luar sarungnya, Tuhan. Rupanya pedang ini pedang istimewa. Baiklah. Pengembara aneh itu lalu bersila dan mengatur pernapasannya. Setelah itu, dia berdiri dan dengan tenang meraba gagang pedang naga puspa. Dia memejamkan matanya sejenak dan kemudian... Hiat! Kau bawa pedang ini. Dan aku akan menggendong suamimu naik ke atas tebing sana. Terima kasih, Tuhan. Apakah Tuhan tahu tempat yang aman untuk persembunyian? Tak jauh dari sini, ada sebuah tempat bekas pemujaan Batara Siwa. Bangunan itu sudah usang dan kotor. Tapi kita bisa membersihkannya. Dan rasanya tempat itulah yang paling aman. Karena terlindung sebuah bukit batu dan sebuah rawa. Kalau begitu, marilah kita ke sana, Tuhan. Biarlah aku berjalan di depan. Jalan-jalan di sekitar tempat ini sangat berbahaya. Ada banyak lubang-lubang sumur yang mengandung uap racun. Pengembara aneh menggendong pendekar Lo menyusuri jalanan yang menanjak dan memutar pinggang bukit. Maisin berlari-lari kecil di belakangnya. Sekali waktu dia mengikuti pengembara aneh melompati sumur-sumur kecil yang sebagian tertutup tumbuhan menjalar. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di atas tebing. Apakah kau mau istirahat dulu? Tuhan yang harus istirahat. Tuhan telah menggendong suami saya cukup jauh. Aku sudah biasa berjalan jauh. Di mana letak bangunan yang Tuhan katakan tadi? Di sana, di balik punggung bukit yang di depan itu. Masih cukup jauh juga. Tapi kalau kau masih kuat berjalan, sebaiknya kita berangkat sekarang saja. Iya, sebaiknya kita berangkat sekarang saja. Tak ada yang bisa kita lakukan di tempat seperti ini. Iya, memang. Bahkan bahaya bisa datang setiap saat. Kabut sewaktu-waktu bisa turun lagi dari puncak Gunung Arjuno. Baiklah, kita pergi sekarang saja. Di bangunan itu, walaupun sudah usang dan rusak, tapi cukup hangat untuk istirahat.
suamimu bisa berbaring dengan enak di sana. Marilah, Tuan. Saya akan ikut Tuan dari belakang. Dan sekali lagi, terima kasih atas budi baik Tuan. Akhirnya mereka tiba di bangunan bekas pemujaan Batara Siwa yang dimaksudkan pengembara aneh. Pendekar Lo yang masih belum sadar dibaringkan di atas batu pipi setelah sebelumnya Mesin memberinya alas daun-daunan kering yang lebar. Malam itu Mesin hampir tidak tidur. Dia duduk sambil terus menggenggam tangan suaminya. Sekali waktu, kepalanya turun karena rasa kantuk, tapi kemudian terangkat lagi. Wanita itu nampaknya ingin tetap terjaga. Luar biasa wanita ini. Begitu mulia dan penuh kesetiaan. Belum pernah kulihat seorang istri seperti ini. Rasa bakti dan kasihnya pada suaminya. Isi hatinya hanya dipenuhi rasa cinta pada suaminya. Kukira hampir semua laki-laki mendambakan seorang istri seperti wanita ini. Kau hampir tidak tidur semalam. Saya tidak bisa tidur. Kau juga harus menjaga kesehatanmu. Kalau tidak, kau bisa sakit. Bukankah lebih repot kalau dua-duanya sakit? Kalau kau ikut sakit, kau tidak bisa merawat suamimu dengan baik. Dia sudah sadar, Tuan. Lau. Mesin. Ini aku, Lau. Aku di sampingmu. Di mana aku sekarang ini? Kau tidak perlu khawatir. Tempat ini cukup aman. Tuan bisa istirahat dan istri Tuan akan merawat Tuan dengan baik. Siapa Tuan ini? Dia telah menyelamatkanmu, Lau. Dia telah menggendongmu dari lembah di bawah sana ketika kau terjatuh. Oh, iya. Aku ingat. Aku diserang kabut dingin yang tebal sekali. Aku terperosok dan tubuhku mendadak melayang ke bawah. Aku lalu tidak ingat apa-apa lagi. Terima kasih Tuan. Tuan telah menyelamatkan nyawa saya. Lupakan saja soal itu. Penguasa alam semesta inilah yang telah menyelamatkan Tuan. Apakah Tuan bisa duduk? Sepertinya tubuhnya masih lemah sekali, Tuan. Kalau hanya duduk, rasanya masih bisa. Kalau bisa, cobalah duduk barang sebentar. Saya akan memeriksa bagian dada, punggung, dan lambung Tuan. Cobalah duduk, Lau. Mari ku bantu. Nah, tunggu sebentar. Iya. Ada darah beku yang menyumbat di tulang iga. Juga di tulang belikat dan tulang rusuk bawah. Coba, tahanlah napas dan kosongkan pikiran Tuan. Saya akan mencoba untuk mengeluarkan darah beku itu. Pendekar Lau menahan napas dan berusaha mengosongkan pikirannya. Sementara itu, pengembara aneh menyiapkan tenaga dalam dan menyalurkannya ke bagian telapak tangan kanan kirinya. Pengembara aneh itu nampak tegang. Urat-urat lehernya keluar semua dan wajahnya menjadi merah sekali. Kemudian
dia pingsan lagi. Tidak apa-apa. Aku baru saja mengeluarkan darah beku itu. Nanti dia akan sadar kembali. Kau tenang saja. Oh ya, apakah di sekitar tempat ini ada air bersih? Ada. Di belakang bangunan ini, ada aliran air menuju ke sebuah sendang di bawah sana. Kau tahu sendang? Telaga maksud Tuan? Sendang seperti telaga, tapi ukurannya kecil. Kurang lebih 1 petak sawah luasnya. Mungkin sendang di bawah itu dulu menjadi sumber air bagi mereka yang tinggal di sini untuk merawat bangunan ini. Kau bisa mengambil di sana kalau kau mau. Kalau begitu, saya akan ke bawah sebentar. Pergilah. Biar aku yang menjaga suamimu. Tuan sudah sadar lagi. Bagaimana rasanya sekarang? Ya, lumayan. Dadaku tidak terlalu sesak. Oh ya, di mana Mesin? Istri Tuan mencari air bersih di bawah sana. Memang, pendekar Lo nampak lebih segar. Dia bisa duduk dengan enak. Udara pagi amat sejuk. Langit cerah bagaikan bentangan kain biru yang luas tanpa batas. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami oleh 3 orang insan yang tercampak di bangunan tua itu? Silakan menanti seri berikutnya dalam episode Daun-Daun Bersemi Lagi ini. Sampai jumpa.